Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepinah Darizkia dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 28. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Faktor kemunduran Islam pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Penyebab terjadinya kemunduran Islam pada abad pertengahan ini yaitu 1. Tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaannya yang luas tersebut. 2. Penduduknya yang sangat heterogen sehingga mengalami kesulitan pada saat penyatuan. 3. Para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. 4. Krisis ekonomi. 5. Dekodensi moral yang tidak terkendali. Dan 6. Konflik antar kerajaan Islam. Proses yang terjadi pada periode abad modern yaitu pada tahun 1800 hingga sekarang. Masa pembaruan bagi dunia Islam yaitu ditandai dengan adanya kesadaran pada umat Islam terhadap kelemahan yang ada pada dirinya, dan juga dengan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang teknologi dan juga bidang ilmu pengetahuan. Gerakan pembaruan Islam muncul di negara Mesir, India, dan juga Turki pada abad modern, yang mana secara tidak langsung gerakan tersebut dapat mempengaruhi pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Pengaruh gerakan pembaruan Islam antara lain terdapat 5 faktor menurut buku Haji Abdul Mukti Ali, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang akan mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan intelijensi tertentu yang merendahkan Islam. Sedangkan 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Tokoh pembaruan Islam pada abad modern. Tokoh dari India yaitu terdapat Syah Waliullah yang lahir di Delhi pada tanggal 21 Februari tahun 1703 Masehi. Karyanya yaitu terdapat Hujatul Balighah, Fuyut al-Haramain, dan Al-Fawzul Kabir fi Usulit Tafsir. Yang kedua terdapat Sayyid Ahmad Khan, yaitu lahir di Delhi pada tanggal 17 Oktober 1817 Masehi. Beliau mendapat gelar Sir karena berjasa menyelamatkan orang-orang Inggris dalam pemberontakan pada tahun 1857 Masehi dan meyakinkan pemerintah Inggris bahwa umat Islam tidak terlibat. Berikutnya terdapat tokoh dari Mesir, yaitu yang pertama terdapat Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi, yaitu lahir pada tahun 1801 di Tahta. Beliau aktif menulis koran Al-Waqai Al-Misyriyah. Yang kedua, terdapat Jamaluddin Al-Afghani, yang memiliki nama lengkap Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Asadabad pada tahun 1839 Masehi. Beliau diberi gelar Sayyid karena keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, beliau belajar membaca Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu tafsir, tasawuf, dan filsafat. Selanjutnya terdapat tokoh dari Turki. Yang pertama terdapat Sultan Mahmud II, yaitu lahir pada tahun 1785 Masehi dan diangkat menjadi khalifah pada tahun 1807 Masehi. Yang kedua terdapat Namik Kemal, yang lahir pada tahun 1840 Masehi. Beliau dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensi Kerajaan Turki Utsmani yang banyak menantang kekuasaan absolut Sultan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai pembaruan Islam di bidang pendidikan dan kebudayaan, juga hikmah dari mempelajari materi pembaruan Islam. Pembaruan Islam di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di bidang pendidikan, pada awal abad ke-20, Indonesia telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam. Sekaligus, ide-ide itu juga memasuki dunia pendidikan. Yang terlihat dari pembaruan pendidikan adalah munculnya upaya-upaya pembaruan dalam bidang materi dan metode.
Ide-ide pembaruan dalam bidang pendidikan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tidak lagi berorientasi pada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pembaruan Islam bisa berbentuk gerakan. Yang pertama, ada puritanisasi, yaitu menjaga isi dan materi pengajaran pendidikan Islam yang berdasarkan atas Al-Quran dan hadis. Kemudian ada kontekstualisasi, yaitu aktivitas lokal sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran dan nilai yang ada dalam agama Islam yang berdasarkan pada pemahaman Al-Quran dan hadis. Kemudian ada di bidang kebudayaan. Islam dan kebudayaannya tidak hanya merupakan warisan dari masa silam yang gemilang, namun juga salah satu kekuatan penting yang cukup diperhitungkan dunia dewasa ini. Toleransi beragama merupakan salah satu kebudayaan Islam dan tidak ada satupun ajaran Islam yang bersifat rasialisme. Perkembangan Islam di dunia dan kesenian di masa modern adalah indikasi bahwa kemajuan Islam menyeluruh di berbagai bidang. Contoh yang pertama ada arsitektur. Perkembangan Islam di bidang arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu arsitektur keagamaan dan arsitektur umum. Kemudian ada sastra dan yang terakhir adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan indah yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Kesenian kaligrafi hanya dimiliki oleh agama Islam. Kemudian yang terakhir ada hikmah mempelajari materi pembaruan Islam. Yang pertama harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islam roh. Kemudian yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang keempat meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Dan yang terakhir untuk menjaga kemurnian agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.